Saya pernah melakukan zina dan minum minuman keras. Bagaimana dengan amal ibadah yang saya lakukan saat ini, dan bagaimana dengan hukum Islam tentang rajam dan potong tangan dan lain-lain? Apakah saya masih bisa berharap surganya Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Pertama sekali, hukum dalam Islam kisos. Potong tangan, dipenggal lehernya, potong tangan kalau mencuri, dipenggal kalau membunuh, dirajam kalau berzina. Ini berlaku bagi orang yang kepergok. Berlaku bagi orang yang kepergok. Tidak berlaku bagi orang yang antum pernah berzina 5 tahun lalu, sekarang sudah taubat. Lalu antum datang kepada seorang ustaz atau kiai, saya sudah berzina, rajam saya. Bukan begitu. Makanya hadis Bukhari yang menjelaskan, seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya sudah berzina dan saya hamil dari zina. Dia buat pengakuan. Apa kata Nabi SAW? Kau lagi hamil, pulanglah, melahirkan anak itu. Karena anak itu nggak ada salahnya. Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW, pulang taubat. Jangan kau kesini. Kalau tidak kepergok, udahlah. Taubat, lindungi, kau berlindung di bawah naungannya Allah. Jangan, tidak ada, kita bukan seperti Katolik teman-teman yang harus pengakuan dosa disampaikan segala, lalu kemudian pasturnya kasih air suci lah kamu selesai. Nah, dalam Islam itu, karena dalam pengakuan dosa nggak ada. Antum tutupin dosa itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang sudah Allah tutupi kesalahannya. Dia zina dari malam nih, Allah tutupi sampai pagi, lalu dia sendiri yang mengekspos kesalahannya. Saya tadi malam, saya begini. Untuk apa? Wanita itu teman-teman pada saat sudah selesai melahirkan 9 bulan masih kembali, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kata Nabi SAW, susui anak ini, masih ada waktu 2 tahun. Disuruh taubat oleh Nabi SAW, gitu kan? Pulang, habis menyusui ternyata iman dalam hatinya masih kuat. Ya Rasulullah, saya sudah menyusui, rajam saya mau disucikan. Barulah Nabi SAW mengatakan, baik, keraskan bajunya, kemudian dirajam, gitu kan? Karena dia terus meminta kepada Nabi SAW, tapi awalnya disuruh pergi, gitu kan? Lalu kemudian teman-teman sekalian yang terjadi, waktu lagi dilempar, ada seorang sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kenapa kau berzina? Kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia, perempuan ini, demi zat yang ubun-ubunnya Muhammad dalam genggamannya, dia telah bertaubat, kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah cukup buat mereka semua masuk surga. Luar biasa orang ini, jangan ini. Ada pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mencium seorang wanita di pinggir Madinah, asabtul mar'ah. Dalam ulama hadis mengatakan, dia mengatakan, saya sudah menciumnya, saya sudah memeluknya, tapi tidak terjadi perzinahan. Kata Nabi SAW, atusolli ma'ana, apa kau sholat bersama kami berjamaah? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, idhab, pergilah dari sini. Udah, artinya kau taubat, jangan ceritain ke saya, jangan buat pengakuan tuh, nggak usah. Taubat, tutupin aibmu, bertobat kepada Sang Pencipta. Karena yang kepergok ditangkap lagi zina, itu kena hukum. Kepergok lagi mencuri, kena hukum. Gitu. Pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Dalam hadis Bukhari semua ini. Kata Nabi SAW sambil, ini orang lagi berhadap begini. Nabi SAW alihkan ke sana. Mungkin kau hanya menciumnya. Nabi SAW alihkan dia. Mungkin kau, jangan datang ngaku sini, pergi sana taubat gitu lah. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Dia datang ke sini, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi SAW alihkan lagi ke sini. Mungkin kau hanya memeluknya, sambil tidak melihat wajahnya orang ini. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi SAW balik lagi ke arah kiri. Mungkin kau hanya begini dan begitu. Dia datang, ya Rasulullah, saya meletakkan kemaluan saya di kemaluannya, saya sudah berzina, rajam saya. Dia mau sucikan dirinya, maka dia berikan kesaksian buat dirinya. Nabi sudah alihkan, tetap dia mau, ya sudah, ya dirajam. Pada saat lagi dilempar, teman-teman sekalian, ini hadis riwayat Bukhari, lagi dilemparin, sahabat ini rupanya kesakitan, lagi dirajam, lari dia. Ada satu sahabat kejar, diamtam pakai batu, mati, karena dipukul pakai batu, dikejar kan. Kata Nabi SAW, halla taraktumu fayatubu yatubullahu alaih. Tidakkah kalian biarkan aja dia pergi, semoga saja dia taubat dan Allah terima taubatnya. Karena ini shock terapi sebenarnya kan, supaya dia tidak ulangi. Dalam Islam tidak ada teman-teman begitu orang buat ngaku penggal lehernya, ngaku potong tangannya, bukan itu. Ini memang Allah mengatakan, a'udzu minasyaitonir walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kemakmuran hidup bagi orang-orang yang berakal, dan ini bagi orang yang
seperti saya jelaskan tadi teman-teman yang kepergok. Kalau orang sudah taubat, antum melakukan dosa sudah taubat, sudah antara antum dengan Allah, jangan ceritakan. Dan ulama masuk dalam bab masalah menikah, tidak dibenarkan seorang laki-laki bertanya pada istrinya atau istri bertanya pada suaminya, sebelum nikah kau pernah berzina nggak? Ini nggak boleh ditanyain dan tidak boleh dijawab. Yang ditanya nggak boleh jawab. Untuk apa? Baik kalau dia bilang iya saya pernah zina, hah? Gimana? Untuk apa nanya? Sekarang depan mata saya ini istri saya, ini suami saya, selesai. Yang saya tahu zahirnya adalah orangnya baik, itu hukum kita. Jangan korek-korek yang kita tidak tahu, nggak usah. Nggak perlu. Nggak usah periksa-periksa HP, ngambil tugasnya malaikat. Lah iya, Allah titip malaikat kiri kanan nggak? Yakin nggak dengan itu? Apa fungsinya? Kiraman katibin kata Allah. Tugasnya nulis. Ngontrol suami kita di mana, istri kita di mana, dia yang nulis. Dan tidak ada tidak ada yang luput dari penglihatan Allah SWT. Tidak ada dosa yang luput. Jangan repot-repot kita yang sibuk hubungi siapa, bicara sama siapa, habis umur untuk itu. Saya bilang sama istri saya nggak akan periksa HP-mu. Urusan kamu dengan Allah. Saya cuma ingatkan, tapi sesuatu yang salah depan mata saya luruskan. Dan saya tentram hidup dengan cara seperti itu, gitu kan? Gak usah repot-repot, ada urusan sama Allah, kita selalu ingatkan kepada Allah SWT. Ini gak usah repot-repot, ini sekretaris dua ini luar biasa, gak tidur, gak capek. Ma yalfidhu min qaulin kata Allah, tidak ada satu kalimat yang terlewat illa ladaihi raqibun atid, kecuali dirakib, dikontrol, diawasi, dicatat semua. Jadi nggak ada sesuatu yang membuat harusnya kita melampaui batas, teman-teman sekalian. Jadi seperti itulah hukum syar'i, ya. Dan yang menjatuhkan vonis hukuman qisas hanya pemerintah setempat. Saya tutup teman-teman sekalian dengan perkataan saya. Banyak orang-orang sekarang yang sering memvonis banyaknya, oh kalau hukum qisas tidak ada, pemerintah tidak terapkan, berarti masalah togut. Togut ini berarti yang disembah selain Allah. Teman-teman sekalian, wahai anak-anak muda muslim, tenangkan pikiran, masukkan iman dalam hati, jangan terbawa dengan arus fitnah yang terjadi. Main vonis pemerintah Indonesia ini kafir, pemerintah ini kafir, pemerintah ini kafir. Ya akhi, siapa kamu? Duduklah, ibadahlah kepada Allah, azan ke masjid, baca Quran, perbanyak ibadah, jaga mulut. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia cuma ucapkan yang baik, yang dia tahu dan dia tahu bermanfaat buat dia di akhirat, atau dia diam. Jangan ikut campur, nggak usah. Sekarang antum memvonis si fulan tidak benar, si fulan tidak benar. Dari mana ilmu antum tidak benar? Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi teman-teman sekalian, berapa presiden kita? 5 atau 6 sebelumnya yang sampai sekarang muslim atau bukan? Muslim. Salah satu syarat negara Islam pemimpinnya muslim. Yang kedua, mayoritas masyarakat muslim atau bukan? Nah, tinggal yang ketiga syaratnya, terterapkannya hukum Islam, kan gitu. Baik, pertanyaan di Indonesia, apakah hukum Islam sudah diterapkan? Hah? Sudah akhi, sebagian belum. Sekarang begini anda tanya, ini hukum Islam belum? Bukan duduk di majelis ilmu begini. Hah? Takmir masjid, hukum Islam bukan? Azan dikumandangkan, 5 waktu sholat dikumandangkan. Kalau kita Ramadan diiklanin nggak? Baik, kalau kita pergi haji, jemaah haji pergi nggak? Pemerintah buat nggak program haji? Puasa Ramadan, zakat, ada badan zakat nasional. Kita bebas. Antum sekarang buat yayasan, kumpulin zakat, sedekahkan, buka rumah anak yatim, buka pesantren. Kita punya pengajian agama. Antum nikah dengan cara Islam bukan? Baik, antum cerai Islam. Ada majelis ulama enggak di Indonesia? Teman-teman sekalian, yang belum diterapkan di Indonesia apa? Pencuri potong tangan, ya? Orang berzina dirajam. Ini bagian daripada syariat, bagian, bukan totalitas syariat di situ. Harus kita tenangkan pikiran dan hati kita, teman-teman. Jangan terbawa cuma emosional dan ilmunya kurang, akhirnya kemana-mana nih, gitu kan? Ban mobil kita kalau bannya lagi kempes, tambah angin saja, jalan. Kita enggak, kempes, buang semua mobilnya. Lah iya, langsung menfonis. Teman-teman, manusia semua bisa berbuat salah, punya kekurangan, gitu kan? Tetapi kita mendoakan. Yang saya lihat adalah kita di Saudi misal contoh ya, saya karena pernah tinggal di sana, saya melihat di setiap mimbar hari Jumat, semua khatibnya pasti mendoakan agar pemimpin mereka dapat hidayah.
Bayangkan kalau kita punya, saya dapat data teman-teman di Jakarta Selatan saja, kita punya 2.200 masjid dan musola. 2.200 masjid dan musola. Ini mungkin sejumlah dengan masjid di negara-negara muslim yang lain yang kecil. Ini baru Jakarta Selatan, kita punya 5 wilayah Jakarta. Ada pusat, ada barat, ada utara, ada timur, ada selatan. Ini kalau 2.000 aja setiap wilayah, kita punya 10.000 masjid. Bagaimana kalau seluruh Indonesia? Bagaimana kalau semua orang ini, ya, kalau 10.000 masjid teman-teman berarti ada 10.000 khatib, ya. Kalau kita punya misal seluruh Indonesia anggaplah 5.000, 100.000 masjid. Semuanya mendoakan, ya Allah berikan hidayah pemimpin kami, ya Allah berikan mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah, ya Allah. Terus kita doakan kebaikan. Masa dari sekian ratus ribu orang mukmin berdoa tidak diterima sama Allah? Daripada kita main vonis, kita main salahkan, comot sana, ganti sini, vonis ini, kehidupan apa ini gitu? Coba kembali kepada ilmu yang benar teman-teman. Sekali lagi saya mengajak anak muda muslim untuk tenangkan pikiran, jangan terbawa arus, tenangkan hati teman-teman, nuntut ilmu, perbanyak ibadah buat antum sendiri. Mati kalau datang kita nggak bisa lepas, nggak harus antum tua dulu baru meninggal dunia. Maka sibukkan pada hal yang bermanfaat. Allahu alam. Ini tentu saja saya tutup teman-teman sekalian dengan kalimat saya bukan menggurui, saya tidak pernah menyebutkan nama orang alhamdulillah di majelis saya tidak mau memvonis siapapun salah, tapi kita kembali kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini adalah hal yang paling tepat. Coba antum kembalikan kepada ini, maka hati kita akan tenang. Oh ternyata Ibnu Abbas, oh ternyata si fulan, oh ternyata si fulan. Ini yang insya Allah kan sudah cukup buat kita. Allahu alam. Mohon dimaafkan kalau ada salah tentunya, dan juga kalau ada benar pasti dari Allah. Kita berdoa kepada Allah sang pencipta agar seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dengan kemahamurahannya, dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti pahala. Juga sisa umur kita semoga diberkahi di harta, di keluarga, di umur, dan juga pekerjaan, serta puncaknya kita diberikan oleh Allah sang pencipta masuk surga tanpa hisab. Dan tentu kita berharap ya Allah surga firdausmu yang maha luas dan juga yang maha sempurna. Ya Allah kami mohon kepadamu agar engkau menolong saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta partisipasikan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan semoga dengan kemahamurahanmu ya Allah yang kami yakin engkau sedang melihat kami sekarang, dan juga malaikatmu sedang menghadiri majlis ilmu ini, agar engkau menyatukan kami semua di surga firdausmu tanpa hisab, di mana engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu selanjutnya teman-teman sekalian kita berdoa, kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mengikhlaskan niat kita, menjadikan majelis ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan saya memohon ampun bila ada sesuatu yang salah kepada Allah sang pencipta, dan juga untuk saudara kita semua hadir di sini, dan kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat, agar semuanya dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.